Collina, yang dikenal sebagai salah satu wasit paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola, menegaskan bahwa banyak orang sering salah menilai situasi offside hanya dari tampilan di layar televisi. Menurutnya, yang menentukan offside bukanlah posisi pemain yang terlihat sekilas, tetapi momen tepat ketika I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Dalam laga melawan Cape Verde yang kembali menjadi sorotan dunia, satu nama lagi-lagi mendominasi perbincangan, Lionel Messi. Bukan hanya karena gol atau assist, tetapi karena satu hal yang jauh lebih halus dan sulit dijelaskan secara kasat mata, kecerdasan membaca ruang permainan. Sejak menit awal, pertandingan ini sudah menunjukkan betapa ketatnya level kompetisi. Cape Verde tampil disiplin, agresif dalam pressing, dan berusaha menjebak Argentina dalam berbagai situasi offside. Fenomena jebakan offside yang belakangan viral di berbagai turnamen, termasuk beberapa insiden di laga Portugal versus Kroasia yang mencatat beberapa offside karena garis pertahanan yang rapat, seolah menjadi senjata utama tim-tim modern saat ini. Namun, di tengah tren itu, Messi justru terlihat seperti berada satu langkah lebih maju dari sistem permainan itu sendiri, yang membuat publik bertanya-tanya, kenapa Messi hampir tidak pernah terjebak? Jawabannya bukan sekedar kecepatan atau teknik, melainkan timing dan pemahaman ruang yang luar biasa. Messi tidak sekedar berlari di belakang garis bek lawan, ia membaca kapan garis itu akan naik, kapan celah kecil akan terbuka, dan kapan lawan kehilangan orientasi tubuh. Dalam banyak momen, ia justru tidak berada di tempat berbahaya terlalu cepat, sebuah paradoks yang membuatnya sulit dinyatakan offside. Saat pemain lain sering terpancing untuk melakukan sprint lebih awal dan akhirnya terperangkap garis pertahanan, Messi justru menunda setengah detik, cukup untuk membuat dirinya tetap onside, lalu masuk di momen yang tepat. Inilah yang membuat banyak analis menyebutnya bukan sekedar pemain yang pintar, tetapi pemain yang bermain melawan struktur taktik itu sendiri. Cape Verde sendiri sebenarnya tidak bermain buruk. Mereka disiplin, kompak, dan mencoba menutup ruang antar lini. Tetapi Messi seperti selalu menemukan celah mikro yang tidak terlihat dalam pandangan sekilas. Ruang itu bukan ruang besar, melainkan ruang sepersekian detik yang hanya muncul ketika organisasi pertahanan sedikit bergeser. Itulah mengapa jebakan offside yang berhasil terhadap banyak pemain lain tidak bekerja dengan efektif terhadap dirinya. Pada akhirnya, perbedaan Messi bukan pada seberapa cepat ia berlari, tetapi seberapa cepat ia memahami bahwa ruang itu akan ada sebelum ruang itu benar-benar tercipta. Dan di level seperti ini, sepak bola bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling dulu melihat masa depan permainan. Aturan offside dalam sepak bola pada dasarnya dibuat untuk mencegah pemain menunggu di belakang pertahanan lawan secara tidak adil. Seorang pemain dianggap offside jika pada saat bola dilepaskan oleh rekannya, ia berada lebih dekat ke garis gawang lawan dibandingkan bola, dan juga lebih dekat daripada dua pemain lawan terakhir. Namun yang penting adalah, posisi itu hanya dihitung pada momen bola dioper, bukan saat bola diterima. Disinilah sering muncul kebingungan ketika melihat Lionel Messi di layar pertandingan. Secara visual, Messi kerap terlihat seperti sudah berada lebih depan dari garis bek lawan. Tetapi dalam prakteknya, ia sangat jarang benar-benar terjebak offside karena cara bermainnya yang sangat spesifik dan berbasis waktu, bukan sekedar posisi. Perbedaan kecil dalam waktu inilah yang sangat menentukan. Dalam situasi offside, selisih setengah langkah atau bahkan sepersekian detik bisa menjadi pembeda antara sah atau tidaknya posisi seorang pemain. Messi sangat unggul dalam membaca momen ini. Ia tahu kapan pemain pengumpan akan melepaskan bola dan kapan garis pertahanan lawan mulai bergerak naik. Selain itu, Messi juga sering bermain di ruang antar lini, bukan langsung di belakang bek terakhir. Ia memulai pergerakan dari posisi yang tidak terlalu berbahaya, lalu masuk ke ruang itu setelah bek kehilangan momentum. Dengan cara ini, ia tidak benar-benar berada di depan sejak awal, melainkan masuk ke sana pada saat yang tepat. Hal lain yang membuatnya sulit terjebak offside adalah kebiasaannya melakukan scanning atau melihat situasi sebelum menerima bola. Ia terus memantau posisi bek terakhir, posisi bola, dan arah badan rekan setimnya.
Dengan informasi itu, ia bisa mengatur kapan harus bergerak cepat dan kapan harus menahan diri. Karena itu, meskipun di layar Messi sering terlihat berada di posisi yang lebih maju, secara aturan dan momen pengambilan keputusan wasit, ia biasanya masih dalam batas onside. Kuncinya bukan pada kecepatan lari semata, tetapi pada pemahaman waktu, ruang, dan ritme permainan yang sangat presisi. Singkatnya, Messi tidak melawan aturan offside, tetapi bermain di dalam celah kecil antara pergerakan garis pertahanan dan momen umpan dilepaskan. Sesuatu yang sulit ditangkap oleh mata biasa, tetapi sangat efektif di level tertinggi sepak bola. Dalam pertandingan yang disaksikan langsung oleh Pierluigi Collina dan Arsene Wenger, pembahasan utama yang muncul bukan hanya soal hasil laga, tetapi bagaimana Messi kembali menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam menghindari jebakan offside yang dipasang lawan. Collina, yang dikenal sebagai salah satu wasit paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola, menegaskan bahwa banyak orang sering salah menilai situasi offside hanya dari tampilan di layar televisi. Menurutnya, yang menentukan offside bukanlah posisi pemain yang terlihat sekilas, tetapi momen tepat ketika bola dilepaskan oleh pengumpan. Dalam kasus Messi, Collina menyoroti bahwa sang pemain hampir selalu berada dalam batas yang sah dalam detik krusial tersebut. Meski secara visual terlihat lebih maju, secara aturan ia tetap onside karena timing pergerakannya yang sangat presisi. Collina mengatakan, orang sering melihat Messi tampak berada di posisi offside, tetapi yang menentukan dalam aturan bukan posisi yang terlihat di layar, melainkan momen saat bola dilepaskan oleh pengumpan. Dan dalam momen itu, Messi hampir selalu tepat dalam batas yang sah. Itu menunjukkan pemahaman waktu yang sangat luar biasa. Arsene Wenger mengatakan, Messi tidak bermain untuk menghindari offside, dia bermain untuk memahami waktu. Dia membaca pergerakan garis pertahanan sebelum itu terjadi, sehingga dia selalu tiba di ruang yang tepat pada momen yang tepat. Itu bukan sekedar insting, tetapi kecerdasan permainan tingkat tertinggi. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got... Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai!